Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini menjelang malam di hari yang keempat di bulan Syawal. Hari ketiga atau keempat nih? Sudah maghrib 4 ya. Maghrib itu hari keempat ya. Dan kita masih dalam fi munasabati Aidil Fitri. Fa ana uhanniukum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan, karena barangkali kita belum saling memberikan ucapan. Dan di kesempatan sore hari ini menjelang malam, dan sebenarnya ini terlalu cepat untuk kajiannya. Masih suasana libur, suasana berbahagia, bergembira, ya. Jadi tetap hari ini masih hari bergembira, ya. Jangan ada yang sedih meskipun ya, punya hutang. Ya, tetap bergembira karena itu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah taala. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah kajian yang membahas tentang Kitabul Kabair, dan pembahasan tentang Kitabul Kabair terakhir kemarin masuk ke dalam pembahasan tentang aklu riba, yaitu memakan harta riba, di antara dosa yang besar. Dan munasabahnya ini sesuai dengan pembahasan kita tentang jual beli kemarin. Jadi insyaallah taala di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang riba, ya, tentang riba. Nah, ini masalah yang sangat penting karena riba itu yang pertama termasuk dosa yang sangat besar, ya. Kemudian yang kedua, ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena riba itu ada pada riba jual beli, riba al-bai', dan juga ada pada riba dain, riba dalam hutang piutang. Dan setiap kaum muslimin ini melakukan dua muamalah ini, jual beli dan hutang piutang, ya. Dan ini sangat penting karena ya, salah satu di antara dosa yang besar yang menjadikan sebab kehinaan umat muslim, ya, itu adalah sebab riba. Sebagaimana yang sering disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian, ya, melakukan jual beli dengan cara inah. Ini khitabnya kepada siapa? Ketika Nabi SAW bersabda dengan hadis ini, khitabnya yang diajak bicara adalah para sahabat yang mereka sudah beriman, mereka muslim, ya, bahkan para sahabat. Apabila kalian berjual beli dengan cara riba, inah, kemarin sudah kita sebutkan jual beli inah itu bagaimana, ya.
Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya adalah sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizar'i, dan kalian ridho dengan pertanian, sibuk dengan urusan ya sawah dan yang lainnya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jihad itu bukan hanya mengangkat senjata, ya, itu adalah mengangkat senjata melawan orang-orang kafir Yahudi misalnya sekarang ya. Kita pengen sekali nih jihad, Pak. Ya, ingin sekali jihad melawan mereka. Ya. Apa? Karena balasannya itu Masya Allah ya, mati syahid, masuk surga. Masuk surga, kecuali orang yang punya hutang. Sampai hutangnya dilunasi, dia tertahan di pintu surga. Ya. Jadi jihad ketika mati, ya, tentunya apabila matinya mati syahid, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jihad melawan orang-orang kafir itu adalah jihad di tingkatan yang keempat. Ya, tingkatan yang keempat. Yang harus dilalui adalah jihad melawan hawa nafsu dulu. Ya, di antaranya adalah menuntut ilmu. Ya, sekarang Masya Allah kaum muslimin semangat untuk jihad melawan orang Yahudi, ya, orang Yahudi, ya, bukan Israel ya, orang-orang Yahudi. Semangat boleh, tetapi semangat jihad yang harus mereka tempuhi lalui dahulu menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, bersabar dengan apa? Ya, amal dan ilmu itu sulit bagi mereka. Sekali-kali kalau seandainya mereka nggak mau melaksanakan jihad melawan hawa nafsu terlebih dahulu, maka akan sulit untuk jihad melawan orang-orang kafir. Ya, berjihad melawan orang kafir. Wa taraktumul jihad. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada kalian. Kepada siapa? Kepada orang-orang muslim, kalau seandainya mereka masih melakukan 4 hal ini. Jual beli riba, kemudian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, gak mau belajar, gak mau beramal soleh, kemudian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada kalian meskipun kalian muslim. Ya. Meskipun kalian muslim, ya. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Jadi problematika kaum muslimin, ya, secara umum dan kaum muslimin di Indonesia secara khusus ketika mereka lemah di hadapan orang-orang kafir. Di Indonesia saja, nggak usah ke dunia. Indonesia mayoritas muslim, tetapi lemah di hadapan satu orang kafir. Ya nggak sebut namanya lah, ya. Satu orang kafir yang dahulu ketika, ya, lemah di hadapan orang kafir, harus demo, harus, ya, nah. Itu sebabnya apa? Sebabnya kaum muslim mereka melakukan 4 hal ini. Maka tidak ada jalan untuk menggapai izzah kemuliaan, ya, izzah kemuliaan orang-orang muslim kecuali dengan kembali kepada ajaran agama Islam sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ya. Ini bahaya riba, ya. Oleh itu perlu kita mengetahui apa itu riba, ya. Pengertian dari riba akan kita bahas, ya. Kemudian juga nanti hukum pengharaman riba, ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan hukum riba. Tapi kita masuk ke dalam pembahasan riba. Riba itu jelas berasal dari bahasa Arab. Ya, kata yang berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Hah?
Bunga bagus sekali nih. Bunga rente Pak ya. Ya rente itu bagian daripada riba. Ya bagian daripada riba. Ya sudah menjadi maklum ya. Sudah kalau dalam bahasa Arab itu namanya muandasah. Muandasah itu adalah kata bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya. Riba itu secara bahasa artinya adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh ya dan bertambah. Ya, tumbuh dan bertambah. Ya, berkembang dan bertambah. Ada secara istilah riba itu adalah az-ziyadatu fi asya'a minal mali makhsusatin. Riba adalah tambahan yang terdapat pada barang-barang yang khusus atau harta-harta yang khusus ya. Wa huwa nau'ani, dan riba itu ada dua. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl artinya fadl itu tambahan. Riba yang disebabkan karena adanya tambahan. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Nasi'ah sendiri artinya adalah at-ta'jil atau at-ta'khir, bukan at-ta'jil ya. Kalau ta'jil makan ya. Makan apa itu takjil? Makan buka puasa itu pakai ain. Kalau pakai ain ta'jil itu artinya menyegerakan. Kalau pakai hamzah at-ta'jil mengakhirkan. Tipis bedanya ya. Bedanya sangat tipis. Itu orang Indonesia kebanyakan gak bisa membedakan antara ain dengan hamzah. Ya, ain dibaca hamzah, hamzah dibaca ain. Padahal artinya 360 berkebalikan. Seperti at-ta'jil, ta'jil pakai hamzah artinya mengakhirkan. Kalau pakai ain at-ta'jil itu artinya menyegerakan. Ya. Nah, riba sendiri, riba nasi'ah artinya secara bahasa adalah at-ta'jil atau at-ta'khir, mengakhirkan. Jadi riba ada dua, riba fadl, riba yang disebabkan adanya tambahan pada barang-barang riba. Kemudian yang kedua riba nasi'ah, riba yang disebabkan nasi'ah itu adalah penundaan waktu, tempo, ya, penundaan waktu. Fariba al-fadl huwa bai'ul jinsil wahidi mimma yajri fihi riba bijinsihi mutafadilan. Adapun secara istilah riba fadl itu adalah jual beli, ya, jual beli barang riba yang satu jenis dengan adanya tambahan. Jual beli barang riba yang satu jenis dengan adanya tambahan, itu riba fadl. Boleh antum tulis, tidak apa-apa. Jadi riba fadl adalah jual beli, ya, barang riba yang satu jenis dengan adanya tambahan. Wa dzalika ba'il kintarin qamhin bikintarin wa rub'in minal qamhi mathalan. Contohnya ya, nanti akan disebutkan bahwasanya barang-barang ribawi itu ada 6 ya. Ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Seperti jual beli, anggapnya ya, jual beli 1 kilo gandum dengan 1,5 kilo gandum. Di antara salah satu barang riba itu gandum. Barang riba itu ada 6 ya. Yang pertama emas, perak, gandum, kurma, ya. Kemudian garam, satu lagi albur, gandum yang lebih halus, jenis gandum juga. Ya. Ya, gandum alqamah itu gandum kasar,
Al-bur itu gandum halus. Ya. Jadi barang riba yang pertama emas, perak, ya, kemudian gandum, tamar kurma, kemudian apa lagi? Gandum halus, bur, yang satu lagi adalah garam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddah." Ya, wat tamru bit tamri wal qamhu bil qamhi, ya, wa al burru bil burri, ya, wal milhu bil milhi, mathlan bi mithlin, yadan bi yadin. Ya. Nanti akan disebutkan. Jadi contohnya tadi riba fadl itu adalah jual beli barang riba yang sejenis dengan adanya apa? Tambahan salah satu di antara pertukaran tersebut. Contohnya, ya, yang paling gampang bagi kita adalah kurma, ya, kurma. Karena di negeri kita kan sudah banyak kurma, alhamdulillah. Ya, kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 1,5 kilo. Misalnya kurmanya kurma sukari dengan kurma kholas, enakan mana? Kurma sukari sama kurma kholas enakan? Sekali. Iya, iya. Pokoknya kalau mahal mah mahal sama sukari ya. Kurma sukari dengan kurma kholas, ini kan sama-sama tamr. Kurma sukarinya 1 kilo, kurma kholasnya 1,5 kilo. Tuker, saya punya kurma sukari nih, ya, lebih enak, empuk, manis, ini menurut ana ya. Ya, terus misalnya teman punya kurma sukari 2 kilo, anak kholas, anak punya kurma kholas, ya, 2 kilo, tapi anak nggak punya sukari. Anak pengen ngerasain kurma sukari, akhirnya tuker deh. Ya, karena dia sudah tahu bahwa saya kurma sukari lebih mahal, kurma kholas lebih murah. Kurma kholasnya 1,5 kilo, sukari nggak apa-apa 1 kilo. Ini nggak boleh, haram. Karena apa? Riba. Harus sama. Kurma sukari 1 kilo, kurma kholasnya 1 kilo. Nggak boleh, ya, ada kelebihan dari dua belah pihak. Nggak boleh. Ya, karena apa? Itu barang riba satu jenis. Kalau ada kelebihan, namanya riba fadl. Namanya riba fadl. Kalau ditambah lagi, ya, kurma sukari 1 kilo sekarang, kurma kholasnya 1,5 kilo besok, 1,5 kilo besok, itu ribanya berarti 2. Riba fadl sama riba nasi'ah. Ya, itu ada 2. Yang satu karena ada tambahan, yang satu karena penundaan waktu. Ini diantara salah satu jenis atau jual beli riba fadl. Ya, jadi pertukaran antara barang riba dengan barang riba itu juga namanya al-bai'. Ya, itu jual beli. Ya, termasuk yang kita sebutkan pertukaran uang baru dengan uang lama kemarin, ya, itu namanya jual beli. Cuman kita mengistilahkannya dengan apa? Tukar menukar. Itu al-bai'. Itu jual beli, ya, itu jual beli. Makanya itu haram. Au bai'u sa'i tamrin bi sa'in nisfin bi sa'in wa nisfin minat tamri mathalan. Atau contohnya jual beli satu sok kurma dengan 1,5 sok kurma. Satu sok itu berapa, ikhwan? Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu ini, ukuran ini, setumpuk sampai penuh itu, ini yang 1 mud. Kalau 1 sok 4 kali ini, ya, 1 sok itu 4 kali ini, ya, itu yang dianjurkan apa? Zakat fitrah, ya, zakat fitrah 1 sok. Ya. Jadi jual beli 1 sok kurma dengan 1,5 sok kurma. Au katin fiddatin bi auqiyatin, ya, wa dirhamin min fiddatin masalan. Atau jual beli, ya, perak dengan dirham, ya,
perak yang bukan dalam bentuk dirham, tetapi apa? Misalnya perak batangan dengan uang dirham, perak yang sudah jadi uang, sama, itu termasuk riba fadl karena sama-sama perak. Atau misalnya emas batangan, saya beli emas batangan tapi saya pakai belinya uang dinar, ya, uang dinar, misalnya 1 dinar, ya, di situ emasnya batangan 5 gram, saya beli 1 dinar, itu nggak boleh karena dinar juga emas, sama-sama emas, ini riba fadl. Maka ya, di dalam riba fadl itu adanya kelebihan, nggak boleh barang ribawi itu ketika terjadi jual beli atau gampangnya tukar menukar barang, itu nggak boleh satu dengan yang lainnya. Kalau satu jenis nggak boleh ada tambahan kelebihan, ya nggak boleh ada. Kalau satu jenis, ya, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, emas dengan emas, harus sama. Termasuk garam, ya, termasuk garam, termasuk beras karena dikiaskan kepada kepada gandum dan yang lainnya. Ini yang pertama, riba fadl. Jenisnya harus sama. Jenisnya sama, maka ukurannya harus sama. Kemudian yang kedua adalah riba nasiah. Nasiah adanya penundaan waktu. Nasiah itu karena penundaan waktu. Wariban nasiati qismani. Dan riba nasiah ada 2 macam. Riba al-jahiliyah. Yang pertama riba jahiliyah. Wa huwa alladhi qala ta'ala fi tahrimihi. Dan riba jahiliyah adalah riba yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an tentang pengharamannya. Di dalam surat Ali Imran ayat 130 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara berlipat-lipat. Itu riba jahiliyah, ya, berlipat-lipat. Wa haqiqatuhu, dan riba jahiliyah hakikatnya, bentuknya, an yakuna lil mar'i, minjam hutang secara tempo, meminjam atau punya hutang tetapi tempo. Walamma yahullu ajaluhu yaqulu lahu imma an taqtadiyani au azida alaika. Ya. Nah, ketika sudah jatuh temponya nggak bisa bayar, ya. Ketika sudah jatuh tempo, ya, maka yang meminjamkan hutang ini, uang misalnya, ya, dia mengatakan, ya, kamu bayar sekarang, ya, kamu bayar sekarang, atau ditunda, tetapi ada kelebihan. Minjam uang 1 juta, ya, minjam uang 1 juta, ya, kemudian akadnya misalnya 4 bulan akan saya bayar, 4 bulan nanti saya bayar. Nah, ketika sudah sampai waktunya, ketika 4 bulan, yang meminjamkan tadi datanglah kepada orang yang meminjam, ya, dan mengatakan sekarang sudah 4 bulan waktunya bayar hutang, ya, waktunya bayar hutang. Nah, sekarang mau bayar sekarang atau bulan depan? Tapi kalau bulan depan, ya, apa? Ya, jadi 1,5 juta gitu. Jadi 1,5 juta. Itu bentuk riba jahiliyah. Ya. Imma an taqdiyani aw azida 'alaika. Fa idza lam yaqdihi zada 'alaihi nisbatan minal mal wa antadarahu muddatan ukhra. Ini seperti tadi. Ini apa? Rentenir, ya. Tapi kalau rentenir itu sudah dari awal. Kalau rentenir sudah dari awal, akadnya riba, ya. Pinjam 1 juta, ya, kembalikan dalam waktu 1 tahun menjadi 10 juta. Ya, rentenir kan nyekek dia, Pak.
10 juta dari awal. Kalau riba jahiliyah enggak, pinjam 1 juta. Ya, kalau dibayar sekarang ya enggak ada riba. Misalnya dibayar dalam waktu 4 bulan, enggak ada riba. Tapi kalau mau ditangguhkan bayarnya besok, bayarnya harus lebih. Jadi riba yang terjadi rentenir sekarang itu lebih apa? Lebih berat daripada riba-riba jahiliyah. Ya. Wa hakadha hatta yatada'afa fi fatratin minaz zamani ila ad'af. Dan begitulah seterusnya, ketika semakin bertambah penundaannya, temponya, maka semakin bertambah ribanya. Ya. Kalau jangka waktu misalnya ya, minjam uang 1 juta, pengembaliannya 1 bulan, lebihnya jadi 1.200.000. Kalau 2 bulan 1.400.000. Begitulah, berlipat-lipat. Ini riba jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan riba yang berlipat-lipat. Ini maksudnya bukan Allah membolehkan kita memakan riba yang sedikit, bukan. Ya, karena larangan riba sudah ada. Ini terjadi enggak di masyarakat kita yang seperti ini? Banyak, Pak. Sangat banyak. Ya. Terutama yang terkena adalah orang-orang miskin. Ya, sehingga enggak bisa lepas dari riba. Contoh kalau zaman dulu ketika masih kartu kredit. Siapa yang pernah pakai kartu kredit? Kartu kredit itu Masya Allah nggak bisa lepas. Sudah, memang sengaja dibuat sistem nggak bisa lepas. Ya, pinjam 1 juta berlipat-lipat, hanya bisa ketika bayar untuk melunasi apa? Bunganya saja. Ya, bunganya saja. Dulu banyak di waktu anak masih kerja itu, banyak teman-teman yang Rifki, motor siapa? Hah? Iya, motor Rifki atau bukan? Mungkin kuncinya tinggalan. Baik. Ya, jadi itu riba al-jahiliyah. Ya. Wa min ribal jahiliyah aidan, di antara salah satu bentuk riba jahiliyah juga an yu'tiyahu asyarata dananira mathalan bi 15 ila ajalin qaribin aw ba'idin. Termasuk di antaranya bentuk riba jahiliyah meminjamkan ya 10 dinar kemudian apa? Mengembalikan 15 dinar. Ya. Pinjam 10 juta mengambil kembalinya 15 juta, atau pinjam 1 juta harus mengembalikan 1,5 juta. Itu riba jahiliyah. Ya. Dan ini banyak beredar di sekitar kita. Ya. Wariban nasi'ati wa huwa bai'u syai'il ladzi yajri fihi riba ka ahadin naqdaini. Dan riba nasi'ah adalah jual beli barang ribawi ya, seperti salah satu naqdain, salah satu dari dua barang tambang, yaitu emas ataupun perak ya. Awil burri awis syairi, atau gandum, atau tamri bi akhara, atau tamr kurma dengan barang yang lainnya, mimma yadkhuluhu riba nasi'atan ya, dari barang-barang yang riba apabila itu ada tempo. Jadi gini ya, yang pertama riba fadl apabila ada 2 barang ribawi yang satu jenis ada tambahan ya, itu riba fadl, maka ini haram hukumnya. Misalnya tadi emas dengan emas ya, kan harus 1 gram dengan 1 gram, tetapi dengan karat yang sama ya.
1 gram 1 gram harus. Nggak boleh 1 gram dengan 1,5 gram, itu riba fadl. Ya, riba fadl. Kemudian tamar dengan tamar sama ya, satu jenis. Tamar dengan tamar, sekilo dengan sekilo. Gandum dengan gandum, sekilo dengan sekilo, nggak boleh lebih. Kalau lebih riba fadl, ya. Dan nggak boleh tempo. Kalau yang satu jenis nggak boleh ada tambahan, nggak boleh ada penundaan. Kalau ada tambahan dan penundaan, maka ribanya 2, riba fadl dan riba nasi'ah. Ya. Kemudian riba nasi'ah, yang khusus pada riba nasi'ah, misalnya jual beli ya, barang riba yang satu jenis, nggak ada tambahan tetapi ada tempo, ini juga nggak boleh. Ini namanya nasi'ah. Ya, tadi jual beli ya, kurma dengan kurma, kurma dengan kurma, kurma sukari 1 kilo, kurma kholas 1 kilo, boleh nggak? Boleh, karena sama. Terus apa? Kurma sukarinya sekarang, kurma kholasnya besok, boleh nggak? Nggak boleh, karena ada nasi'ah. Jadi apa? Ya, jadi kalau ribanya satu jenis harus ya, ada barang harus sama dan nggak boleh apa? Jadi barangnya harus sama dan harus ada duanya. Kata Nabi SAW, "Mathlan bimithlin, yadan biyadin." Ya, ukurannya harus sama, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Apa itu? Tangan dengan tangan. Yang satu ngasih ini, yang satu ini langsung cash tunai. Itu kalau satu jenis, ya. Nggak boleh ada tambahan dan tidak boleh ada tempo. Kalau satu jenis, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, nggak boleh ada fadl, nggak boleh ada nasi'ah. Ya, itu kalau satu jenis. Adapun kalau seandainya beda jenisnya, ya, beda jenisnya, tapi ilahnya sama, sebab yang menjadikan barang tersebut adalah riba. Ilahnya itu kalau pada emas karena apa? As-saman, nilai. Ya. Nah, kesamaan antara emas dan perak dan uang itu sama. Bendanya beda tetapi ilahnya sama. Kan nilainya. Ya, walaupun bendanya sama. Boleh ada fadl antara salah satu keduanya, emas dengan perak, boleh ada kelebihan. Emas 1 kilo, peraknya 2 kilo. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Jenisnya beda. Yang nggak boleh kan ada tambahan fadl itu jenisnya sama. Kalau jenisnya beda, boleh ada tambahan salah satu dari keduanya. Cuman nggak boleh ada nasi'ah. Apa nasi'ah tadi? Tempo, penundaan waktu. Karena apa? Ilahnya sama. Sebab ya, barang tersebut merupakan barang riba, ilahnya sama. Emas dan perak adalah as-saman, yaitu apa nih? Nilai. Maka nggak boleh ya. Emas 1 kilo, emas 1 kilo, terus perak 2 kilo, ini boleh. Tapi harus apa? Tunai. Ada barang, ada emas, ada perak. Nggak boleh ya, emasnya sekarang 1 kilo, peraknya besok 2 kilo. Itu berarti apa? Nasi'ah. Itu nasi'ah. Paham enggak? Ini yang beda jenis, satu ilah. Pokoknya kalau emas sama perak sama uang, sudah itu. Yang nggak boleh ada nasi'ah. Tambahan boleh. Ya, tambahan boleh. Ya, contohnya yang paling gampang adalah tukar menukar uang, saraf namanya. Tukar menukar uang, tapi beda jenisnya. Misalnya rupiah dengan dolar. Ya. $1 ditukar dengan 14.000. Boleh nggak? Boleh. Sebabnya apa? Bukan nilainya sama, jenisnya beda. Ya, memang sama-sama uang, ya.
Kan 1 rupiah 1 dolar. Boleh. Masa 1 dolar sama 1 rupiah? Ya, karena jenisnya beda. Itu boleh. Tapi nggak boleh nasiah. Apa nasiah? Tempo penundaan waktu. Ya, penundaan waktu. Ya, uangnya 1 dolar besok 14.000 sekarang. Itu namanya riba nasiah. Ya. Dibolehkan adanya fadl karena beda jenis, tidak dibolehkan adanya nasiah karena ilahnya sama. Ya, makanya hati-hati tuh kalau tukar menukar uang, ya, tukar menukar uang, saraf, ya. Termasuk jual beli ya online itu perlu dipelajari dulu itu. Nah, kalau seandainya jenisnya beda, ilahnya, Anda berikan contoh lagi deh, yang jenisnya beda, ilahnya sama. Contoh jenisnya beda, ilahnya sama, nanti berjalan ribanya, riba nasiah, ya, adalah ya makanan tadi, kurma, kemudian apa, gandum, kemudian garam, sama beras, ya, ini kan sama-sama barang riba. Jenisnya beda, tapi ilahnya sama. Ilahnya itu apa? Ilahnya itu adalah barang-barang tersebut itu adalah bahan makanan pokok. Kemudian yang kedua dia ditimbang atau ditakar. Kemudian adalah mudakhor. Mudakhor itu disimpan. Termasuk ya itu. Maka ini ilahnya sama. Kurma, beras, gandum, ya, garam, ini barang-barang riba. Jenisnya beda, ilahnya sama. Ya, antara ini, ya, maka nggak boleh. Boleh adanya tambahan salah satu di antara keduanya, tetapi nggak boleh tempo. Ya, kenapa? Ilahnya sama. Nah, sekarang kalau jenisnya beda, ilahnya beda. Ilah itu alasan mengapa barang tersebut dianggap sebagai barang riba. Kalau jenisnya beda, ilahnya beda, maka terserah mau jual beli apa juga boleh. Ada tambahan, ada tempo, itu udah boleh. Wa in ikhtalafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila barangnya ini berbeda-beda, ya, baik jenisnya dan ilahnya, maka terserah jual belilah kalian, terserah kalian. Contohnya apa? Emas dengan beras. Ya, emasnya 1 kilo, berasnya 1 ton, misalnya. Kurang ya 1 kilo ya. Ini kan contoh. Emasnya 1 kilo, ya, berasnya 1 sekintal. Emas 1 kilo aja 500 juta. Ya. Sama beras 1 ton. Ya, itu kan boleh. Pertama beda jenis, boleh ada kelebihan ukuran, ya. Kemudian ilahnya beda. Kalau emas kan asaman tadi. Kalau beras bahan makanan pokok yang ditakar, ditimbang dan disimpan, beda kan? Maka boleh, ya. Ada emas dulu, ya. Kemudian berasnya belakangan. Berasnya belakangan. Atau gampangnya ya pakai uang sudah. Ya, beli pakai uang, beli beras dengan uang. Beras barang riba, atau tamer ya, kurma barang riba, uang juga barang riba. Uang barang riba loh Pak. Dikiaskan dengan apa? Emas dan perak lainnya. Uang itu barang riba, ya. Kurmanya 1 kilo, uangnya berapa harga kurma? Ya. Sekilo 70.000 biasanya. 70.000. Ini kan beda ukuran kan? 70.000 dengan 1 kilo, beda ukuran kan? Boleh nggak? Boleh. Kenapa bolehnya? Beda jenis. Beda jenis, ya. Kemudian boleh tunda tempo. Ya, boleh tempo. Kurmanya dulu, uangnya besok, ngutang 1 bulan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ya, boleh karena apa? Karena ilahnya beda. Uang itu ilahnya saman, sementara kurma itu adalah al-mauzun, ya, yang ditimbang atau ditakar. Paham nggak nih kaidah tentang ini? Mudah-mudahan paham ya.
Itu kaidah simpel yang terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati." Ya, dan seterusnya, "Mathlan bimithlin yadan biyadin." Ya, harus sama ukurannya dan harus ya tangan ketemu tangan. Ya. Sudah masuk saya? Baik. Kemudian hukumnya. Insyaallah kita sudah tahu tentang hukum riba. Ar-riba muharramun biqaulillahi ta'ala. Riba hukumnya adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, solusi bagaimana caranya, solusinya kalau seandainya kita ingin terlepas dari riba? Solusinya adalah jual beli, dijual dulu. Misalnya kurma 1 kilo dengan kurma sukari 1 kilo, kurma kholas 2 kilo. Dia pengen kurma sukari, cuman dia punyanya kurma kholas. Jangan langsung jual belinya dengan kurma, tapi jual dulu dengan uang. Kemudian apa? Ketika dia jual kurma kholasnya, dia punya uang, beli kurma sukari. Itu solusinya. Jadi apa? Dijual. Ya, emas ya, atau jual emas ya. Pengen emas batangan, dia punya emas perhiasan. Ya jual dulu emasnya, baru beli emas batangan. Atau punya emas batangan ya, pengen punya emas perhiasan, dijual dulu dengan uang, kemudian uangnya beli emas perhiasan. Ya, itu solusinya. Ya. Jadi haram sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa biqalihi azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wa biqali Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Dan juga diharamkannya riba sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat pemakan riba dan orang yang memberi riba, dan 2 saksinya dan juga penulisnya. Ya. Orang yang memberikan riba, orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, ya, dan 2 saksinya dan juga penulisnya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalihi dirhamun riba yaquluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sementara dia mengetahui ya bahwasanya itu riba, maka ini dosanya lebih besar daripada 36 kali zina. 36 kali zina. Ya. Kalau sekali zina aja sudah besar, Pak. Apalagi 36 kali. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, ar-riba 73 baban aisaruha an yankiha ar-rajulu ummahu wa inna arba riba aradur rajuli al-muslim. Riba memiliki 73 pintu dosa. Riba memiliki 73 pintu dosa, dan dosa yang paling ringan dari 73 pintu dosa itu adalah seperti seorang laki-laki yang menggauli ibu kandungnya sendiri. Coba bayangkan bagaimana riba nggak begitu besar dosanya. Dan sekarang orang menggampang-gampangkan riba. Dia bisa menjauhi zina, tetapi dia makan riba, padahal zina itu lebih ringan daripada riba dosanya. Bayangkan. Ini sudah isya ya. Kita ini dulu adzan dulu. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil tentang pengharaman riba sebagaimana tadi sudah disebutkan dua ayat ya, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ar-riba 73 baban aisaruha an yankihar rajulu ummahu. Riba memiliki 73 pintu dosa. Dan dosa yang pintu yang paling kecil adalah seperti seorang anak yang menggauli ibu kandungnya sendiri. Wa inna arba riba ardur rajuli al-muslim. Dan riba yang paling besar adalah ya mencederai kehormatan seorang muslim. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qila ya Rasulullah ma hiya? Maka para sahabat bertanya, apa saja 7 dosa yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihru, berbuat sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, kemudian melarikan diri dari medan pertempuran, medan jihad. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati, dan menuduh wanita mukmin yang baik-baik dengan tuduhan zina. Ya, salah satu di antara syahid dari hadis ini adalah aklur riba. Ya, di antara dosa yang membinasakan adalah memakan riba. Kemudian hikmatu tahrimihi. Kemudian apa hikmah diharamkannya riba? Kita ketahui secara umum bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu melainkan karena di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah itu terdapat madarat, terdapat bahaya, terdapat keburukan yang besar bagi hambanya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu melainkan di dalamnya terdapat maslahat bagi hambanya, terdapat maslahat. Maka di antara hikmah pengharaman riba minal hikamil zahirati fi tahrim riba,
ziyadatan 'alal hikmatil 'amati fi jami'it takalifi syar'iyyah wa hiya imtihanu imanil 'abdi bi ta'ati fi'lan wa tarkan fa innaha. Di antara hikmah-hikmah yang jelas di dalam pengharaman riba, ya, dan hikmah ini sebagai tambahan terhadap hikmah yang umum, ya, dalam semua taklif, beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hambanya. Apa hikmah ketika Allah membebankan syariat kepada hambanya, baik menghalalkan atau mengharamkan? Yaitu apa? Menguji keimanan seorang hamba, ya, agar apa? Agar untuk taat, ya, di dalam mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang diharamkan. Maka di antara hikmah pengharaman riba di antaranya adalah al-muhafadzatu ala malil muslim, yaitu menjaga harta seorang muslim, li'alla yukal bil batil, agar tidak dimakan secara batil. Yaitu menjaga harta seorang muslim agar apa? Agar di dalam mendapatkan harta itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang batil. Nah, salah satu di antara memakan harta dengan cara yang batil adalah dengan cara di riba. Ya, termasuk dalam masalah jual beli tadi. Ya, atau dalam hutang piutang. Ya, ini kan 1 juta, meminjam 1 juta, mengembalikan harus 1,5 juta. Berarti yang mendapatkan kelebihan 500.000 itu memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, ya, dan uang saudaranya diambil dengan cara yang batil. Ini yang pertama, menjaga harta kaum muslimin. Kemudian yang kedua, taujihul muslimi ila istismari malihi fi aujuhin minal makasib syarifatil khaliyati minal ihtiyari wal khadi'ati, yaitu mengarahkan kepada kaum muslimin agar mereka menginvestasikan hartanya, ya, di dalam usaha-usaha yang baik. Investasi, kalau punya harta, investasikan, ya, dalam apa? Dalam investasi yang baik, yang mulia, yang terlepas dari riba, ya, dari al-ihtiyal wal khadi'ah, tipu daya, ya, dan yang lainnya. Wal ba'idati an kulli ma yajlibul masyaqqata bainal muslimina wal baghdha, ya, dan jauh dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan permusuhan antara kaum muslimin, karena riba bisa menyebabkan apa? Menyebabkan permusuhan antara kaum muslimin. Wadzalika kal fallahati was-sina'ati wat-tijarati sahihatin nadhifati. Dan di antara investasi atau pekerjaan yang mulia di antaranya adalah seperti apa? Bertani, ya, kemudian apa? Ya, industri, berdagang yang benar, ya. Jadi itu yang dianjurkan, ya, agar kita di dalam usaha itu apa? Usahanya itu pertanian, peternakan, industri, ya, dan perdagangan. Jangan investasi uang kembali uang, investasinya uang kembali uang, ya. Investasi 1 juta, ya, setiap bulan dapat untung 500.000 flat, itu tidak boleh, ya, flat, ya, karena itu bentuknya al-qard, bukan namanya mudharabah, ya, atau musyarakah, ya. Jadi yang baik adalah, ya, bertani, berdagang, dan paling bagus adalah dagang, ya, berdagang. Banyak orang-orang yang kaya dengan sebab apa? Dagang, rata-rata, ya, berdagang. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyu kasbin afdal atyabu, usaha apa yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, amalur rajuli biyadihi,
amalur rajuli biyadihi, yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Apa itu? Para ulama banyak berbeda pendapat tentang ketika menafsirkan maksud dari sabda Rasulullah SAW itu. Ada yang mengatakan sinaah. Jadi ya ada yang mengatakan bahwasanya pekerjaan yang paling baik ya adalah sinaah. Sinaah itu membuat barang seperti apa, tukang, pertukangan ya. Itu sinaah. Sebagian ulama ada yang mengatakan pertanian. Pertanian. Alasannya kenapa? Karena orang bertani itu tawakalnya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertani kan tawakalnya tinggi tuh, mengandalkan hujan. Ya. Dan di sebagian ulama ada yang mengatakan berdagang. Sebagian ulama ada yang mengatakan ghanimah. Ya, ghanimah. Ya, karena itulah harta yang didapatkan oleh Nabi SAW. Beliau mendapatkan harta dari ghanimah, berperang. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga, saddut turuqil mufdiyati bil muslimi ila adawati akhihil muslim wa masyaqqatihi wal musabbibati lahu ba'duhu wa karahiyatuhu. Di antara hikmah diharamkannya riba adalah yaitu memutus celah yang dapat menyebabkan permusuhan di antara seorang muslim. Ya, seorang muslim memusuhi saudaranya ya, dan menyulitkan saudaranya dan menjadikan ya saudaranya itu benci. Jadi memutus celah kebencian, permusuhan ya, dan menyulitkan saudaranya sesama muslim ya. Kemudian yang keempat, tajnibul muslim ma yuaddi bihi ila halakihi. Ya, menjauhkan seorang muslim dari perkara yang menyebabkan kebinasaannya. Id akilur riba ba'in zalimun, di mana orang yang memakan riba adalah seorang penjual yang zalim. Ya, id akilur riba ba'in zalimun. Abagin zalimun. Orang makan riba adalah orang-orang yang bagi, orang-orang yang melampaui batas dan zalim. Wa aqibatul bagi wa dzulmi wa khaymatun. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Ya. Wa aqabahu al-bagi. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamluhum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian berbuat zalim. Karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian dari perbuatan bakhil, asyuh, perbuatan pelit ya. Karena sungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian, hamlahum ala ansafaku dima'ahum, sesuatu yang membawa mereka kepada perkara yang menumpahkan darah mereka, wastahallu maharimahum, dan menghalalkan mahram mereka. Kemudian yang kelima, fathu abwabil birri fi wajhil muslim yatazawwada li akhiratihi fayaqridu akhahul muslim bila faidatin. Ini hikmahnya pengharaman riba adalah membuka pintu-pintu kebaikan bagi saudaranya sesama muslim ya. Dengan apa? Misalnya dengan meminjamkan uang tanpa ada tambahan. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan katsirah." Ya, siapakah yang mau
memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Maksudnya dalam meminjamkan kepada saudaranya uang pinjaman dengan qardul hasan, yaitu pinjaman yang tidak ada tambahan. Ya, fayudha'ifahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yudaniyanuhu wa yantadiru maisaratuhu wa yuyassiru alaihi wa yarhamuhu ibtigha'a mardatillah. Wa fi hadha ma yashi'ul mawaddata bainal muslimin wa yujidu ruhal ikha'i wat tasafi bainahum. Ya, ini diantaranya hikmah dari ketika meminjam uang itu nggak ada tambahannya. Untuk apa? Ya, memberikan kemudahan kepada saudaranya muslim, kemudian menjalin ya hubungan kasih sayang sama sesama muslim. Ya, pinjam belum ada, ya ditangguhkan. Ya sudah, nggak apa-apa, besok ya ditangguhkan lagi besok. Kalau nggak sanggup bayar, ya kalau nggak sanggup bayar minta dihalalkan. Saya nggak sanggup bayar, tolong dihalalkan. Jangan malu, ya. Daripada apa? Hutang nanti akan ditagih pada hari kiamat. Kalau nggak sanggup bayar, sudah cari usaha, minta dihalalkan. Saya nggak bisa bertolong, halalkan. Ya, kalau sekarang bebas, urusannya di akhirat kelak. Kemudian hukum riba. Yang pertama, usul ribawiyat. Usul ribawiyat sittatun. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Jadi usul, ya, inti barang-barang riba itu ada 6. Wahia adz-dzahabu. Yang pertama emas. Wal fiddatu. Yang kedua perak. Wal qamhu. Yang ketiga gandum. Wasyairu. Yang keempat, syair ini gandum juga, ya. Yang kelima at-tamru, kurma. Dan yang keenam adalah al-milhu, garam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahabu bid-dhahabi, emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum halus dengan gandum halus. Wasyairu bisyairi, gandum kasar dengan gandum kasar. Watamru bitamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Maslan bimithlin, ya, satu apa, maslan bimithlin, ukurannya harus sama. Yadan, ya, maslan bimithlin, sawaan bisawain, ya, ukurannya harus semisal. Yadan biyadin, harus apa sih istilahnya? Cash, iya, tunai. Apa sih, barang ada barang, ada uang, ya. Jadi dua barang itu harus ada cash, tunai, ya, nggak boleh ada nasiah tempo. Ya, sawaan bisa yadan biyadin. Fa idza talafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenis barang-barang ini berbeda, maka jual belilah oleh kalian, terserah kalian, apabila yadan biyadin, apabila dengan secara tunai. Tadi sudah kita jelaskan, ya tentang masalah jual beli barang ini. Kalau satu jenis barangnya nggak boleh ada tambahan, nggak boleh tempo, ya, satu jenis pas satu illah. Kalau beda jenis satu illah nggak boleh ada nasiah, tapi boleh ada tambahan, ya. Kalau beda jenis beda illah terserah, ya, boleh ada tambahan, boleh tempo, ya. Wa qasa ahlul ilmi minas sahabati wa tabi'ina wal a'immati rahmatullahi alaihim kulla mattafaqa ma hadi sittati fil ma'na wal illati min kulli makilin aw mawzunin mat'umin mudakharin, ya.
Dan para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan para ulama setelahnya, ya, mereka sepakat, ya, bukan mereka sepakat, kullama ittafaqu ma hadis sittati fil ma'na al illah, bahwasanya, ya, barang-barang yang ilahnya sama dengan 6 barang ribawi ini, ya, min kulli makilin, dari barang yang ditimbang, yang ditakar, au mazunin, au yang ditimbang, mat'umin, makanan, mudakharin, ditimbang tapi untuk apa? Bahan makanan pokok yang disimpan. Wa dzalika kasairil hububi waz-zuyuti wal asali wal luhumi. Dan contohnya adalah semua biji-bijian. Berarti apa? Kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah. Iya. Itu kan termasuk apa? Yang ditakar dan ditimbang sebagai bahan yang dimakan, ya, dan bisa disimpan. Ya, kemudian wazuyut. Zuyut itu minyak. Ya. Minyak ditakar, ditimbang? Iya, ditimbang. Wal asal, madu. Wal luhum, daging. Qala Sa'id bin al-Musayyab rahimahullahu taala, Sa'id ibn al-Musayyab ini salah seorang kibaru tabi'in, ya. Kibaru tabi'in. Para ulama berbeda pendapat tentang kibaru tabi'in. Sebagian ada yang mengatakan Sa'id ibn al-Musayyab, dan sebagian lagi mengatakan Uwais al-Qarni. Ya, Uwais al-Qarni. Dan Sa'id ibn al-Musayyab ini menantunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dan beliau banyak bertemu dengan para sahabat kibaru tabi'in. Ya. Sehingga para ulama ahli hadis, ya, mengatakan kalau seandainya mursalnya adalah mursal Sa'id ibn al-Musayyab, katanya diterima hadisnya. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah taala beliau mengatakan la riba illa fima, ya, kila aw zina mimma yukalu aw yusrabu. Tidak ada riba kecuali pada barang-barang yang ditimbang, yang ditakar atau ditimbang dari barang-barang yang dimakan atau diminum. Semua barang yang nanti dimakan atau diminum dan dia ditimbang atau ditakar, maka masuk padanya apa? Riba. Sekarang kalau minuman apa yang ditimbang dan ditakar? Ada nggak minuman? Nggak ada, ya. Minuman, ya, kalau minyak, ya, minyak itu jelas itu ditimbang, ya, ditakar. Kalau minuman apa? Ya, tidak ada. Ya, kalau makanan jelas, ya, banyak, ya, yang ditimbang dan ditakar. Ini kata Sa'id ibn al-Musayyab. Kemudian yang kedua, ar-riba fi jami'i ribawiyat yakunu min thalathati aujuh. Riba di semua barang-barang riba itu ada 3 segi. Al-awwalu an yuba al-jinsul wahidu bi jinsihi kadzahabi bidzahabi aw al-birri bil birri aw tamri bi tamri mutafadilan. Ini tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, barang riba yang satu jenis itu dijual, ya, yaitu jual beli barang riba yang satu jenis. Ini barang riba, ya, perlu dipahami barangnya barang riba, ya, dan semua barang yang dia kiaskan dengan barang riba, ya. Jangan nanti jual beli motor itu nggak apa-apa. Motor Nmax, ya, tukeran sama motor apa? Supra. Ya, boleh enggak? Kenapa boleh? Hah? Bukan barang riba. Bukan barang riba. Ya, buku dengan buku. Boleh. Misalnya saya punya buku 1, tukar dengan buku 2. Boleh? Bukan barang riba. Bukan barang riba. Maka dia boleh, terserah mau dia apa, ya. Ya, ini barang riba. Jual beli satu jenis barang riba seperti emas dengan emas, ya, perak dengan perak,
Ya, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, mutafadilan, dengan ada kelebihan satu dari yang lainnya. Ya. Lima rawa asy-syaikhani anna Bilalan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin ya barniyin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min aina hadha ya Bilal? Qala kana indana tamrun radiun fabi'tu sa'aini bisa'in liyat'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwah ainur riba la taf'al walakin in aradta an tastariya fabi'at tamra bi bai'in akhar thumma ishtari bihi. Dalilnya adalah ya tentang dilarangnya riba ini, bahwasanya Bilal bin Rabah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma yang bagus, kurma yang bagus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, min aina hadza Bilal, dari mana kamu dapatkan ya kurma yang bagus ini? Qala kana indana tamrun radiun, ya kemarin saya punya kurma yang jelek. Fabi'tu sa'aini bisa'in, kemudian saya tukar jual beli ya dua kurma yang jelek ini, dua sok dengan satu sok kurma yang bagus. Ya untuk apa? Makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau punya kurma, cuman kurmanya kurang bagus dan beliau ingin menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman ingin menghadiahkan kurma yang bagus, tapi punyanya kurma yang jelek. Nah, kemudian apa? Dijual belikan langsung dengan kurma, ditukar dua sok kurma yang jelek dengan satu sok kurma yang bagus. Ya, kemudian setelah dapat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan. Ditanya dulu, ya. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu. Ya sudah tahu, makanya ya beliau tanya. Sudah tahu dalam artian ya tidak langsung menolak karena itu, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwah, ya, jauhkan ainur riba ini, ya, ain riba, la taf'al, jangan kamu lakukan. Walakin in aradta an tastariya fabi at-tamra bi bai'in akhar thumma ishtari bihi." Tapi kalau mau maka juallah kurmamu yang jelek itu, dijual dulu dengan barang yang lain, baru setelah itu kamu beli kurma yang bagus. Nah, itu solusi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segi yang kedua, an yuba'ul jinsanil mukhtalifani kadzahabi wal fiddah, yaitu jual beli dua barang riba yang beda jenis seperti emas dan perak, awil birri wat tamri, atau gandum dengan kurma, bi ba'dihi ma ba'don, ya. Jual beli emas dengan perak, gandum dengan kurma. Ahaduhuma hadirun wa thanihima ghaibun. Yang satu barangnya ada, yang satu barangnya tidak ada besok. Ini juga riba. Tadi kita sebutkan beda jenis, ya, beda jenis tapi ilahnya sama. Kalau misalnya barangnya yang satu ada, yang satu tunda, besok itu riba. Namanya riba nasi'ah. Tapi syaratnya ilahnya sama, emas dengan perak, ya. Atau misalnya gandum dengan kurma, itu nggak boleh tunda, karena itu ribanya riba nasi'ah. Tapi kalau jenisnya beda, ilahnya beda, maka boleh. Jadi emas dengan kurma, jenisnya beda, ilahnya beda, ya. Beras dengan kurma, boleh nggak? Beda ukuran, boleh. Boleh nggak tempo? Nggak boleh. Tapi zaman sekarang ada nggak ya? Ya, jual beli atau tukar beras dengan kurma, bisa aja, ya. Ya, bisa habis dapat zakat, beras zakat banyak, ya, melimpah nih. Tapi jarang terjadi seperti ini, ya. Dan secara umum jual beli seperti ini, ya, jual beli apa? Dibolehkan, ya, karena beda jenisnya dan beda
ilahnya. Artinya jual beli sama jenis dan sama ilah itu jarang terjadi. Oleh karena itu, ikhwan, salah satu di antara nggak boleh itu riba besar juga adalah jual beli emas, ya, dengan cara kredit. Beli emas kredit atau tempo itu nggak boleh. Atau sekarang zaman online beli emas online nggak boleh. Beli emas online, beli perak online, ya. Beli beras online boleh? Boleh. Kan uang sama beras. Beli kurma online boleh. Kan beda jenis, beda ilah. Cuman beli emas, beli perak, karena uang yang kita gunakan kan ilahnya sama dengan emas dan perak. Kemudian yang ketiga, an yuba al jinsu bi jinsihi mutasawiyan. Ya. Kemudian menjual satu barang riba dengan jenis yang sama, mutasawiyan, dengan ukuran yang sama. Walakin ahaduhuma ghaibun nasi'atan, akan tetapi salah satu barang dari kedua barang riba itu enggak ada tempo. Kan yuba adz-dzahabu bidz-dzahabi. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Kaidahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, la riba ma'al hululi wa ikhtilafil ajnas. Tidak ada riba ya ketika perbedaan jenis barang riba, ya, perbedaan jenis barang riba. Tadi sudah kita jelaskan, intinya itu. Baik, ini mungkin satu pembahasan ma la yajri fihi riba minal at'imah. Makanan-makanan yang tidak terdapat riba di dalamnya. La yajri riba fi mithlil fawakih wal khadrawat. Ya, jadi buah-buahan, sayur-sayuran itu bukan termasuk barang riba, li annaha la tudakhkharu min jihatin. Kenapa? Karena di satu sisi, ya, sayuran-sayuran dan buah-buahan itu nggak bisa disimpan dalam waktu lama, ya. Walam takun fi zamanil awwali mimma yukalu aw yuzanu min jihatin ukhra, ya. Kemudian pada zaman dahulu buah-buahan dan juga sayuran dulu tuh nggak ditimbang, nggak diukur, nggak ditakar, ya, pada zaman dulu. Kama annaha laysat minal aghdhiyatil asasiyati, ya, sebagaimana buah-buahan dan sayuran itu bukan termasuk bahan makanan pokok, ya, seperti al-hubub wal luhum, ya, seperti biji-bijian dan daging. Al-warid fiha an-nassu as-sarihu as-sahihu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau membahas tentang apa? Tentang masalah bank. Ya, beliau memberikan tanbihani, ada dua, ya, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama di dalam masalah al-bunuk, bank. Al-bunuk al-haliyatu fi sairil alamil islamiyyi aglabuha yata'amalu birriba. Bank-bank yang pada zaman ini ada di seluruh negeri Islam, ya, semua negeri Islam, bank-bank secara umum adalah bank-bank yang menerapkan sistem riba. Bal ma wada'a illa ala asasin ribawiyyin khalisin. Bahkan, ya, kebanyakan bank itu menerapkan sistem ribanya riba murni. Ribanya adalah riba murni. Fala yajuzu at-ta'amulu ma'aha illa fima al-ja'at ilaihi ad-daruratu katahwili min baladin ila akhar. Maka enggak boleh kita bermuamalah dengan bank kecuali dalam keadaan darurat, ya. Tapi kalau seandainya kita nyimpen di bank konvensional lah, ya, karena dengan alasan apa? Untuk aman, supaya aman, ya sudah, nanti enggak usah diambil bunganya, jangan diambil bunganya. Kita nyimpan karena, ya, agar uang kita bisa aman dan kita bisa mengambil kapan saja ketika kita
kita butuhkan, tapi bunganya jangan diambil. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya bunganya diambil saja untuk kemaslahatan apa? Umum. Untuk Syekh bin Baz kalau tidak salah membolehkan ya. Ya, kalau Syekh Albani tidak boleh kalau saya, ya. Karena mengambil sama saja. Tapi kalau Syekh bin Baz melihat maslahat dan madaratnya, artinya apa? Kalau seandainya bunganya tidak diambil, maka bunga tersebut akan menjadi harta bank yang semakin apa? Ya, semakin bertambah ribanya itu. Akan bertambah maksudnya, ya. Sehingga ya, untuk meminimalisir madarat, maka diambil saja bunganya, tetapi untuk apa? Kepentingan umum itu dibolehkan. Ya, makanya sekarang banyak juga seperti yayasan-yayasan atau ma'had-ma'had ya, untuk bangun ma'had jalannya dari bunga-bunga bank ya, bunga bank. Misalnya kita mau bangun jalan itu masya Allah dari bank-bank bunga-bunga ya. Termasuk bank-bank yang menerapkan atau yang bank-bank yang namanya syariah, sistemnya enggak syar'i. Sistemnya enggak syar'i. Ya, kalau kita teliti, dan dulu ketika ya masih di ini dosen anak juga mengatakan seperti itu, enggak syar'i. Karena pada hakikatnya itu apa? Hakikatnya tetap riba meskipun namanya syar'i. Sistemnya ada wadiah, ya kan? Namanya wadiah, tabungan wadiah. Tetapi apa? Tetapi hakikatnya itu bukan wadiah, bukan tabungan, tetapi apa? Pinjaman. Ya, jadi nasabah itu meminjamkan uang kepada bank. Ya, kemudian bank itu apa? Bank itu memakai uang tersebut. Kalau wadiah murni dibolehkan, tetapi harusnya bank itu nggak boleh memakai uang nasabah. Dia hanya boleh apa? Menjaga. Tapi bank kan pasti nggak mungkin nggak memakai uang nasabah. Memang tidak ada bunga, ya. Tetapi ketika uang nasabah dipakai, diputar, yaitu namanya bukan wadiah. Karena kalau wadiah harus dijaga, bahkan boleh dipotong sebagai apa? Sebagai jasa menjaga uang tersebut. Itu seharusnya, ya. Cuman ya mereka namanya bank itu nggak mungkin mau rugi dia. Ya, karena bank itu nggak punya usaha yang real. Kalau bank kerjaannya adalah ya meminjam uang, ya kemudian meminjamkan lagi uang nasabah kepada pengusaha dengan ada tambahan. Nggak punya usaha real, bank itu nggak punya. Kenapa? Karena kalau punya usaha real atau dengan sistem mudharabah atau murabahah, itu bank nggak mau mengambil risiko kerugian, ya, dan bank itu nggak mau rugi. Tapi kalau misalnya meminjamkan, pasti untung kembali lebih. Itu sudah pasti, ya. Oleh itu dari pengalaman anak juga dulu ketika belum belajar masih kerja, ternyata bank yang namanya syariah, ya, sistemnya nggak syariah, Kalau menurut anak, ya lebih baik yang konvensional, tidak dengan menamakan syar'i, ya, tetapi riba jelas, daripada yang namanya syar'i tetapi isinya riba. Itu namanya hilah, dosanya lebih besar, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yajuzu ta'amul maha illa fimal aljad ilaihi ad-daruratu katahwili min baladin la akhar wa bina'an ala hadha faqad wajaba 'ala al-ikhwati as-salihina minal muslimin an yansa'u lahum bunukan islamiyatan ba'idatan 'an riba khaliyatan min sa'iri muamalatihi. Ya sudah wajib bagi ikhwan-ikhwan kaum muslimin untuk apa? Untuk membuat bank yang syar'i. Sudah ada belum di Indonesia? Apa? Al-Furqan. Bank syar'i, bank Islam syar'i sudah ada? Ya. Belum ada ya. Ya. Sudah banyak orang sudah ngaji, orang kaya sudah ngaji, pengusaha harusnya
mereka membuat bank lah yang syar'i. Ya, kan ada sistem nanti mudharabah, murabahah, dan kalau kredit syar'i sudah banyak nih, ya. Koperasi syar'i sudah banyak, kredit syar'i sudah banyak, alhamdulillah. BMT itu apa kepanjangannya? Baitul Mal Tamwil ya. Baitul Mal Tamwil itu mungkin sistemnya musyarakah kayak koperasi. Kemudian nanti uangnya itu diusahakan, kemudian nanti bagi hasil, yaitu namanya musyarakah. Ya. Musyarakah atau syirkah, ya, itu syirkah. Ya sama kayak perusahaan kecil saja. Wa hiya suratun taqribiyatun lil bank al-islami al-muqtarah insya'uhu. Ya, beliau memberikan contoh bank yang Islam. Ya. Contohnya adalah yajtami'ul ikhwatul muslimun min ahlil balad wa yattafiquna ala insya'i darin yusammunaha khazanatul jamaah. Misalnya ikhwan-ikhwan kaum muslimin di sebuah negara, sebuah negeri, ya, mereka berkumpul dan bersepakat untuk membuat satu lembaga disebut khazanatul jamaah. Khazanah itu kayak koperasi jamaah ya. Yakhtaruna laha min bainihim man huwa hafizun alim. Mereka memilih di antara mereka orang yang bisa menjaga dan berilmu, bisa menjaga harta. Yatawalla idaratuha, dan dia mengatur manajemennya. Wa tasyira amaliha. Wa takunu muhimmatun hadil khazanah maqsuratun ala ma yali. Dan lembaga bank ini ini menjalankan hal-hal yang penting, qabulul idaat, hifdzu amanatil ikhwan biduni muqabil. Ya, misalnya di antara program bank tersebut ada qabul idaat. Ya, misalnya ya tabungan wadiah. Ya, menjaga amanah ikhwan tanpa ada muqabil, tanpa ada uang jasanya. Ya. Itu kan seperti itu kan idaat. Al-iqrad, memberikan pinjaman. Fatuqridul ikhwatul muslimin qurudan tatanasabu iradatuhum aw makasibahum bila faidah. Memberikan pinjaman tanpa kelebihan, tanpa ada faidah. Al-musyarakatu fi mayadinil falahati wa tijarati wal bina wa sina'ah fatasamuhumul khazanatu fi kulli maidanin yura annahu yuhaqqiqu makasiba warbahanil khazanah. Atau juga melakukan bisnis-bisnis musyarakah, ya. Musyarakah itu investasi bersama, ya. Nah, misalnya kita investasi 10 juta, berapa orang, kemudian kita ada usaha jualan sembako, ya, gitu. Kemudian nanti keuntungannya dibagi bersama. Ya, keuntungannya disepakati, persentasenya disepakati. Kalau 10 juta ya sudah, misalnya 10%. Ya. Atau misalnya ada investasi 50 juta, ada yang 10 juta, ini 50 juta ini 50%. Yang 10 juta 10%. Tapi dalam hal kalau ada kerugian, maka kerugian itu ditanggung bersama dengan persentasi modalnya masing-masing. Yang modalnya 50%, ketika rugi ya dia menanggung 50%. Ya. Itu yang benar. Ya. Tapi itu diantara bentuk ya yang dianjurkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Ya, insyaallah sebenarnya kaum muslimin di Indonesia juga sudah mulai sedikit mengarah ke sana. Walaupun kecilan dari kredit syariah, kemudian ada koperasi syariah, ada BMT. Ya, ada BMT. Nah, di Al-Furqan sendiri sudah lama ada koperasi syariah, koperasi. Ya, tapi nggak tahu kabarnya bagaimana. Ya, ini bisa dikelola, ya. Kalau pinjaman alhamdulillah sudah lama ada, ya. Perlu dikelola menjadi lebih besar, mungkin sudah sampai 100 juta ya di sini kan. Tapi mungkin karena waktunya sudah jam 8, nanti di sini sebenarnya ada pembahasan tentang masalah asuransi, at-ta'min. Ya. Ta'min, tapi ya nanti insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak?
tentang masalah jual beli, muamalah, ya. Kemudian kalau kita memberikan anjuran di dalam masalah fikih jual beli buat antum, ya, kalau buat pedagang yang jualan, ya paling tidak antum punya bukunya Said Erwandi, ya, halal dan haram, ya, itu simpel, itu hampir sama dengan yang kita pelajari dan itu bagus itu, ya. Pedagang-pedagang harus tahu mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, ya. Paling tidak harus punya itu, ya, wajib kitab halal dan haram itu, ya. Dan untuk saat ini di dalam masalah muamalah ana masih, ya, masih ke beliau kalau misalnya dalam masalah-masalah yang ini. Kalau yang lain karena beliau memang fokusnya ke dalam masalah fikih, terutama fikih muamalah, dan beliau pengalamannya itu, beliau waktu di Saudi itu beliau prakteknya di Bank Rojih di Saudi Arabia itu, ya, sehingga pengalamannya prakteknya sudah. Dan ada pun sebagian, ya, mungkin kita hanya masih melihat dari secara zahirnya saja, tidak melihat sistem muamalah tersebut secara mendalam. Tapi mungkin kajian kita sampai di sini saja. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.